Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Nih kayak ada rambut. Gue tuh nggak punya rambut, tapi kok kayak punya rambut di sini ya? Debu kali ya. Gimana semuanya teman-teman? Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja ya, nggak ada yang lagi sakit. Kita doakan teman-teman sekarang yang lagi sakit, semoga lekas pulih dan juga bisa beraktivitas dengan lancar lagi ya guys. Nah kemarin gue lagi malas bikin konten, jadi gue memberikan konten itu di grup Telegram aja. Jadi ada beberapa sinyal yang gue kasih sama teman-teman dan berhasil, alhamdulillah. Dan kita akan mereview dan membahas lagi beberapa koin yang akan kita analisakan hari ini. Tapi kita nggak akan lupa juga untuk membahas Bitcoin. Jadi seperti yang kita ketahui ya, ini itu sinyal tanggal 13 BTC itu berarti dia terkonsolidasinya pada harga 42.700 sampai 42.500 ya guys. Nah, pada dasarnya berarti sinyal ini berhasil, ada penurunan ke angka tersebut sekian. Nah, kemarin juga gue sudah memberikan phantom. Nah, pada weekly time frame-nya ada bearish divergence dan secara pattern ini double top. Terus kalau kita lihat pada daily time frame, gue menerangkan bahwa target price dari falling wedge-nya sudah terrealisasi dan saat ini sedang reverse retesting. Dengan melihat RSI dead cross, maka saat ini phantom masih berpotensi koreksi ke support terdekat yaitu 2,23. Saat ini phantom konsolidasi terlebih dahulu. Terus kalau kita lihat di sini garis kuning adalah skenario fase penentuan broadening wedge. Jika berhasil retest pada Fibo 0,5 0,618 maka potensinya bull. Pada harga 2,62 2,67 dolar ada support EMA 50 time frame 4H yang sempat jadi resisten kemarin dan saat ini berpotensi menjadi support. Garis merah adalah worst skenario-nya. Oke, kalau kita lihat di sini, pada saat Bitcoin itu menurun, ternyata Phantom itu tidak bereaksi apa-apa ya di sini. Adapun penurunan kemungkinannya semalam cuma sedikit ya, mungkin segini doang tuh, 8% aja. Dan memang cenderung kuat ya untuk saat ini, walaupun kita melihat pada time frame 4H-nya di sini ada bearish divergence dan berpotensi untuk dead cross RSI-nya. Cuma memang pada level saat ini Phantom itu masih terkonsolidasi. Ya kita harap memang pada level saat ini Phantom itu bisa kembali lagi break dari level resistannya di harga 3,13 dan pada time frame 1H ini harus golden cross biar kita confirm bahwa ini adalah hidden bullish divergence. Sementara kalau sekarang kan 4H 1H ini masih bearish divergence ya, dan belum kita bisa make sure bahwa ini adalah hidden bull. Jadi kita belum bisa memastikan dan mengharapkan bahwa harga itu bisa bergerak naik. Nah, sementara kalau ternyata Phantom itu breakout dari level resistance yang di harga berapakah ini berarti 3,1, maka teman-teman tinggal tarik Fibonacci aja sebenarnya, tarik Fibonacci dari higher-nya sampai kepada lower-nya untuk mencari Fibonacci 05 dan Fibonacci 06 ini sebagai entry point teman-teman. Sementara kalau kita lihat sekarang kan level resistannya Fibonacci 0506 nih. Ada penolakan di sini, turun lagi, penolakan lagi, turun. At least kalau teman-teman mau scalping, ya berarti nanti tunggu break dari level trend line-nya ini dan break dari Fibonacci 06, entry di angka 3 dolar. Dengan target price scalping berarti sampai ke 3,1. Kalau teman-teman mau swing ya mangga aja silahkan dengan target price yang lebih tinggi. Cuma nanti tinggal kita ukur aja berdasarkan level resistannya di mana. Kalau sementara waktu sih gue belum melihat adanya potensi Phantom untuk all time high ya, tapi kalaupun pada level saat ini di sini breakout, ya maka ada potensi harga itu bergeraknya sampai ke 3,39 di sini guys. Karena di sini sempat ada lava resisten juga yang bisa menahan harga Phantom gitu. Kalau untuk saat ini berhubung masih kuat, jadi ya teman-teman perhatikan acuan tadi ya, breakout dari level resisten tersebut. Dan kalaupun broke down ya maka kembali lagi kepada analisa yang ada di Telegram. Lalu gue juga memberikan sinyal dot. Daily-nya udah oversold dengan adanya sinyal bullish divergence. Resisten saat ini adalah EMA 200 daily. Kalau bisa break potensinya bull. Untuk beberapa waktu ke depan kemungkinan besarnya masih akan berkutat-kutip di EMA
200 daily pada kisaran harga $30. Nah, acuan support saat ini adalah EMA21 pada harga 2,58. Sesuaikan harganya nanti sebagai entry long buy, karena jika dilihat dari strukturnya retail saat ini LPS pertama sebelum ke angka 30-an itu adalah di sini EMA21 21 maksudnya. Untuk target price swing time frame 4H udah selesai. Nah, kalau teman-teman lihat berarti sudah terrealisasi ya guys, sudah naik sebanyak 6-7%. Tinggal teman-teman maintain aja stop lossnya, karena kalau kita lihat time frame 4 kan ini double top. Jadi terus di sini juga ada bearish divergence. Nah, tinggal teman-teman lihat aja kompetensinya apakah dot itu bisa breakout dari level resisten yang ada di sini. Sementara kalau kita lihat di sini kan ada potensi dot ini memberikan sinyal bullish divergence, yang dimaksud adalah hidden bull dengan konfirmasinya golden cross di sini. Kalau kita ukur berdasarkan Elliott waves 1, 2, 3, 4, dan 5, ya betul lah, tepat, berarti sini udah ABC. Maka ini memang adalah area konsolidasi. Kalaupun harga kembali lagi menurun, perhatikan EMA21 time frame 1H. Di sini sempat menjadi level support juga nih guys, di harga 26, atau teman-teman lihat Fibonacci 0506-nya di mana sebagai level supportnya nanti. Ya berarti kisarannya bener $26 Fibonacci 0506. Kalau di Fibonacci 06 sih rasanya enggak ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan continuation pattern di sini bisa aja jadinya inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder tidak semelulu kita ketemunya ada di bawah ya guys di support, tapi bisa menjadi continuation pattern juga seperti ini. Dot masih on track ya, ini lower price support, jadi gunakan kesempatannya teman-teman. Kalau melihat ada kesempatan bisa kembali naik ke $30, jadi bisa saja akumulasi pada level saat ini gitu. Kalau teman-teman udah masuk ya maintain stop lossnya. Nah, kalau kita lihat Doge di sini kan gue bilang look bullish pada daily time frame karena ada bullish divergence pada RSI. Lalu kalau kita lihat di sini time frame 4H Doge tepat berada pada resisten EMA 250 di harga 0,716 maksudnya. Dan ini adalah lower price support sebelum menyentuh level resisten pada 0,196. Nah, ini adalah skenario kemarin. Terus kita lihat juga area konsolidasinya ya, 0,176 sebagai level resisten, 0,16 itu sebagai level support. So, buat teman-teman yang udah jaring pada saat penurunan ke 0,16, sekarang berarti udah profit. Karena Elon tadi nge-tweet guys, Doi accepting Dogecoin untuk penjualan merge. Ya udah, berarti sekarang kalau berdasarkan analisa udah take profit ya. Tinggal teman-teman aja maintain stop lossnya, mau tahan-tahannya silakan. Kalau mau temen take profit juga ya monggo gitu ya, berhubung sekarang udah level resisten. Jadi ya saat ini memang harus ada penguatan dulu di sini, harus ada konsolidasi. Kalau bisa break berarti bisa ada potensi ke harga yang lebih tinggi gitu ya. Nah, teman-teman kalau untuk profit nggak usah tanya take profitnya di mana, lihatlah berdasarkan kecukupan profit teman-teman aja. Jadi nggak usah ragu, karena orang kita tuh malesnya gini guys, kita tuh berani beli tapi nggak berani jual coy, kan aneh coy. Kita berani beli nggak berani jual, emang ya bener dasar kita. Ya udah, ini berarti udah profit ya. Dan Shiba nih skenarionya ini berarti di lower price support guys ya, area konsolidasi ini yang warna hijau di sini. Nah, ini adalah resistennya di harga berapa ini, 3.800 berarti ya, dengan target price berikutnya berarti 4.809. Oke, Shiba itu recovery cepat ya guys. Sekarang udah tepat di level resistennya lagi nih, konsolidasi pada level tersebut di sini. Nah, di sini ada potensi continuation pattern, berarti kalau ternyata pada level saat ini dia kembali lagi terkonsolidasi di sini. Nah, tapi hati-hati ya, takutnya ntar jadinya double top di sini. Jadi teman-teman perhatikan aja kalau memang teman-teman udah entry di bawah. Tapi sebenarnya ini tuh lagi retesting guys. Nah, ini kan sebenarnya fase retesting gitu. Sekarang kalau kita lihat dari time frame sejam pun di sini ada hidden bullish divergence gitu. Jadi ya nggak usah panik lah gitu. Karena memang saat ini masih ada potensi harga itu ke 3.988 dari high-nya di sini terakhir gitu ya. Nah, ini kan kemarin springnya, jadi memang sekarang itu akan memasuki ke dalam fase lower price support. Jadi keluar dari fase C week of accumulation-nya, terus konsolidasi di sini berarti ya
konsolidasi di sini gitu, terus kembali lagi naik, konsolidasi di sini lagi, nanti kembali lagi naik. Dan tampak kalau kita lihat berdasarkan pattern pun di sini bisa menjadi inverse head and shoulder atau bisa menjadi juga cup and handle gitu ya. Kalau kita ukur berdasarkan cup-nya ya berarti ada potential target adalah angka sekian ke 3.544, sementara di sini ada konsolidasi dan juga sempat menjadi level support kan. Jadi ya memang ada potensi ke harga situ. Nah, barusan pun gua memberikan algo ya dari Maret 2020 bullish weekly time frame-nya. Nah, primary trend-nya udah wave 5. Jadi saat ini memang ada potensi koreksi dulu dengan support saat ini adalah EMA 50 weekly time frame di harga 1,34. Kan gua kasih tahu juga bahwa hati-hati karena weekly time frame-nya RSI itu ada bearish divergence, tapi ada potensi sekarang itu berpotensi untuk dead cat bounce. Terus kalau kita lihat di sini support daily EMA 350 di harga 1,3. RSI tampak netral tapi cenderung bullish, jadi masih ada potensi pembalikan arah tren saat ini. Terus kalau kita lihat di sini hati-hati dengan EMA 214H pada harga 1,42. Resisten horizontal range harga 1,46 dan 1,43. Harapannya bisa break dari resisten level tersebut agar bisa ke target price EMA 204H di harga 1,53. Nah, terus pada time frame yang lebih kecil di sini gue sudah menerangkan bahwa perhatikan dan pelajari week of accumulation skema fase 2. Di sini memang sekarang masuk ke fase C-nya. Jadi kalau sekarang tertolak pada harga saat ini, ada potensi menurun lagi ke level supportnya di sini. Jangan melihat dulu ada head and shoulder ya guys. Head and shoulder itu belum akan confirm apabila belum broke down dari level supportnya di sini. Sementara memang level supportnya adalah saat ini lokal supportnya di sini 1,34. Jadi memang ada fase konsolidasi dulu di sini. Ini kalau kita lihat berdasarkan akumulasi fase 2, memang ini adalah lower price support. Biasanya kita sebut ini adalah rising bottom karena mulai dari sini ketemu ini bottomnya itu naik gitu ya. Jadi memang saat ini ada potensi harga itu bergerak naiknya ke level resistance di harga 1,46 1,47. So ya, BTC berdasarkan analisa kita di grup Telegram bahwa penurunan itu berarti ke EMA 100. Kan kalau kita lihat ada ya semalam itu kenaikan sebanyak 1,5%-an di sini ya. Cuma berhubung tadi malam broke down juga dari EMA-nya, maka sekarang EMA ini menjadi level resisten. Nah, hati-hati karena udah ada 1-2 candle itu tertolak pada EMA 100, jadi jangan sampai ketolak lagi. Kalau berdasarkan proyeksi kita tadi di grup Telegram, pada time frame yang lebih kecil sih sebenarnya ini ya, gue pakai time frame 15-30 menit, ada potensi harga itu bergerak naiknya ke 43 ribuan karena ada level resisten di sini 43 sama 43.100 dan high-nya barusan itu adalah 42.974. Jadi kalau berdasarkan sinyal gua ya tipis banget lah di sini kan karena target price yang gue sarankan itu 43 dan 43.100. Terus juga di grup Telegram gue juga udah menerangkan bahwa kalau udah cukup TP ya udah TP aja, jangan berani beli nggak berani jual lu. Sekarang adakah potensi harga bergerak naik ke sini? Nanti kita lihat aja berdasarkan volumenya dan price actions-nya. Kalau sekarang sih ya ada potensi memang bergerak naik dulu. Mungkin ini di time frame yang lebih kecil 5 menit ya. 5 menit kalau dia oversold enggak sih sebenarnya masih netral juga kalau lihat time frame 5 menit. Jadi ada potensi harga itu masih bisa bergerak naik dan berhubung time frame 5 menit membentuk ascending triangle ya guys di sini. Nah, ini kan ascending triangle gitu. Jadi ya masih ada potensi harga bergerak naiknya ke 43,1 di situ. Terus kalau kita ukur berdasarkan target price kan seperti ini kan. Gini ya. Nah, target price-nya berarti nambah sedikit lah 43.500 atau 494 belakangnya. Tapi dengan syarat ya time frame 15 itu harus breakout dari level resisten trend line-nya dulu di sini biar bisa ke harga sekian di situ. Toh kemarin pun di sini sempat menjadi level support juga ya kan. Nah, ini bisa menjadi level resisten. Untuk saat ini yang paling dekat scalpingnya di sini berarti ya 43.100 43 ribuan. Tapi teman-teman harus perhatikan ya time frame 4H itu dead cross dia. Jadi memang ada potensi di sini koreksi terlebih dahulu. Kalau kita lihat berdasarkan pattern kan ada potensi ini adalah head and shoulder. Kalaupun dia broke down dari level supportnya, yang Amsyong berarti penurunan ke harga kembali lagi ke level support di sini tuh di 40.900. Kalau gue sih menyarankan
pada time frame yang lebih kecil lah, ini di time frame 1H sih sebenarnya. Nah, di sini kan sempat menjadi level support juga nih, dan pas banget lah di sini ada Fibonacci 0618. Kalau kita tarik dari low sampai ke high ada Fibonacci 0618 di sini. Jadi ada potensi memang kalaupun harga menurun dari level saat ini ya ke Fibonacci 0618 ini di harga 41458. Ya, untuk sementara waktu analisanya cukup sampai di sini ya guys. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin, altcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram dan juga yang sudah menonton, sudah support channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa ya teman-teman yang mau trading di BingX, linknya ada di deskripsi. Jadi biar gua bisa lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi di grup Telegram dan juga di YouTube. Teman-teman, gua harap bisa membantu gua untuk menjaga trading volume dengan membuka akun dan trading di BingX. Oke, thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena saya temal. I'll see you guys on the next video. Peace out.